Selamat pagi semuanya. Kita ketemu lagi di mata kuliah perencanaan tata letak pabrik. Hari ini kita akan belajar tentang analisis teknis perencanaan aliran bahan. Di manakah ruang lingkupnya? Di sini ya. Jadi kita akan mulai mendesain layout untuk fasilitas yang dalam skala space planning unitnya itu ada di level makro, yaitu level 3. Hasilnya nanti kita akan mendesain departemen-departemen. Jadi ini sudah mulai masuk ke ranah utama. Masuk ke departemen-departemen menggunakan beberapa metode, diantaranya from to chart dan ARC. Nah, pendahuluannya pengaturan departemen dalam sebuah pabrik didasarkan pada aliran bahannya. Aliran bahan itu berarti berdasarkan pada proses pembuatan produknya. Baik itu pakai proses layout maupun pakai produk layout. Metode yang bisa dipakai ada konvensional dan modern. Kalau yang konvensional itu pakai SketchUp nantinya, jadi hitung-hitung manual, Excel gitulah, nanti terus pakai SketchUp. Tapi kalau analisis modern itu yang semacam pakai simulasi. Apa data yang dibutuhkan untuk perencanaan aliran bahan? Pada dasarnya ada 5, yaitu rute yang melukiskan arah aliran perpindahan bahan. Rutenya dapat dari mana? Peta proses operasi bisa, peta aliran proses bisa, atau peta assembling ya, peta proses assembling. Kemudian volume dari bahan yang akan dipindahkan. Maksudnya dari departemen satu ke departemen lain itu berapa volume yang dipindahkan, berapa banyaknya barang yang dibawa dari satu departemen ke departemen yang lain gitu ya. Kemudian membutuhkan data jarak perpindahan bahan dari satu lokasi ke lokasi yang lain. Jadi butuh jarak. Nah, jaraknya dapat dari mana? Dapat dari itu penentuan luas, materi penentuan luas. Kemudian ada kecepatan gerak perpindahan dan biaya yang diperlukan. Kita masuk ke metode kuantitatif. Nanti ada 2, metode kuantitatif sama metode kualitatif. Kalau metode kuantitatif itu from to chart. Kalau yang metode kualitatif nanti ARC atau Activity Relationship Chart. Kita masuk metode yang pertama, yaitu metode kuantitatif analisis aliran bahan. Namanya from to chart ya. Disebut juga sebagai metode trip frequent chart atau travel chart. Orang bilang banyaknya travel chart, from to chart atau travel chart. Adalah satu teknik konvensional yang umum digunakan untuk perencanaan tata letak pabrik dan pemindahan bahan dalam satu proses produksi. Maka kalau misalnya baca-baca jurnal ini banyak dipakai banget. Kemudian bisa dipakai untuk alirannya yang job shop juga bisa, atau yang bukan job shop bisa. Tapi kebanyakan from to chart dipakai untuk yang job shop. Ya. Langkah-langkahnya, yang pertama harus ada data-data. Data yang dibutuhkan ada 4. Volume handling. Volume handling itu tadi bahan yang dibawa dari satu departemen ke departemen itu berapa banyaknya. Kemudian luas area. Luas area itu dapatnya dari kemarin itu penentuan luas area dari tabel. Kemudian luas area pabrik keseluruhan itu berarti totalnya, total tanah yang harus dimiliki berapa. Itu nanti termasuk taman, termasuk perkantoran, parkir, musola, kantin dan sebagainya. Totalnya berapa? Nah, cuman memang yang dibutuhkan dalam from to chart itu masih yang khusus produksi dulu. Jadi yang shop floor dulu. Tapi nanti yang keseluruhan juga ada. Kemudian butuh data lebar aisle-nya. Nah, lebar aisle itu dasarnya dari material handling equipment yang dimiliki. Jadi kalau misalnya cuma pakai conveyor, ya berarti conveyor itu totalnya butuh aisle berapa. Tapi kalau misalnya pakai forklift, maka harus butuh berapa aisle-nya. Nah, ini bisa ditentukan dari ukuran material handling equipment yang mau dibeli atau sudah dipunyai. Kemudian buat beberapa trial travel chart, hitung analisis momen. Indikatornya mana layout yang nilai momennya backwardnya paling rendah itu yang dipakai. Kemudian buat preliminary layout dan distance volume chart. Kita masuk ke contohnya.
Contoh yang pertama, nih ya, langkah pertama, kumpulkan data-data. Dalam hal ini ada beberapa data, yaitu volume handling. Nah, ini contohnya. Contoh ada sebuah pabrik yang dia memproduksi 7 macam produk grup. Ini bisa 7 variasi, atau bisa juga diartikan 7 produk family ya. Sedangkan persen material handling itu artinya produk pertama, produk grup pertama atau variasi pertama yang dibawa itu 20% dari total semua jumlah produksi. Jadi antar departemen itu yang dibawa kurang lebih 20% dari total produksinya. Lalu yang produk kedua 20%, produk grup ketiga 25%, produk keempat 20%, dan seterusnya. Ya. Kemudian departemen sequence flow ini urutan proses. Jadi produk grup pertama itu yang dibawa antar departemen 20%, urutan prosesnya dari departemen A lalu dilanjutkan ke B dilanjutkan ke departemen C dilanjutkan ke departemen D, lalu ke departemen E, F, G, H, I. Dari A ke B bawanya 20%, dari B ke C bawanya 20%, dari C ke D 20%. Berarti kalau produk grup A ini nanti misalnya yang diproduksi 1000 unit misalnya, maka antar departemen itu bisa dibawa kurang lebih 200 unit. Atau kalau dari keseluruhan volume produksi adalah katakanlah 1000 unit, maka 20%-nya 200-nya urutannya ini. Jadi ini bebaslah, nanti tergantung pada saat nanti bekerja itu akan kelihatan volume handlingnya berdasarkan pada PPC-nya ya. Terus sampai dengan contoh misalnya produk grup ke-7, volume handlingnya 5%, urutan prosesnya produk grup ke-7 itu pembuatannya dari departemen A ke C, lalu dari C ke D, habis itu D ke H, habis itu H balik lagi ke departemen D, kemudian ke departemen G, terakhir ke departemen I ya. Ini proses produksinya. Data yang lain yang dibutuhkan adalah luas departemen. Nah, luas departemen contohnya ini ada departemen A, B, C, D, E, F, G, H, I ya, A, B, C, D, E, F, G, H, I. Jadi totalnya departemen dia punya 9 departemen. Dari 9 departemen, A ini adalah departemen yang dipakai untuk gudang bahan baku misalnya nih. Lalu I itu dipakai untuk gudang barang jadi ya. A itu butuh luasnya 4.400 square feet kalau pakai ukuran luar negeri square feet. Misalnya kalau kita sih 4.400 meter persegi misalnya. Nah ini dapatnya dari mana? Dari penentuan luas, tabel penentuan luas. Dapatnya ini nanti. Ini sudah termasuk yang 150% allowance. 150% allowance itu. Kemudian data yang ketiga yang dibutuhkan adalah lebar aisle. Lebar aisle antar departemen adalah 10 feet. Sedangkan tanah yang dimiliki untuk khusus shop floor saja. Jadi hal ini dalam contoh ini dia cuma mikir departemen doang, nggak mikir perkantoran, nggak mikir kantin, musola, belum dipikir ya. Jadi yang khusus untuk shop floor dia punya ukuran 120, lebarnya, panjangnya 300 feet ya. Langkah keduanya adalah membuat trial travel chart dan analisis momen. Namanya aja trial, berarti ini nanti sifatnya adalah heuristik atau trial and error. Kita mulai. Nah ini contohnya. Saya tulis dulu ya. Tadi nih. Nah ini saya pindahkan ke sini. Nah, biar gampang aja ngeceknya. Membuat trial travel chart. Perhatikan ya tabelnya. From-nya di atas, to-nya di bawah. From-nya itu yang ke kanan. Ini from. To-nya yang ini. Berarti membacanya dari from A to A jelas gak mungkin, kan tempatnya sendiri. From A to B, from A to C, from A to D. Jadi dia membacanya ke bawah karena from-nya atas. Kalau nanti from-nya di sini, to-nya di atas, beda lagi ya. From to.
berarti nanti ke samping membacanya. Ini memakainya bebas, from to-nya di mana. Yang penting bisa aja membuatnya. Udah? Nah, membuat tabel travel chart. Travel chart itu adalah tabel yang dipakai untuk melihat seberapa banyak sih volume produk yang dibawa gitu ya, yang dibawa. Nah, yang pertama, from to-nya nggak ada perubahan. Jadi asumsinya urut. Departemen A, B, C, D, E, F, G, H, I, urut posisinya. Urut itu entah straight line boleh, entah U-shape boleh. Ini misalnya urut dulu. Nah, urut. Saya mulai ya, datanya dari sini tadi. Nih, data yang ini. From A to B dapat 20 dari mana? Dari sini. Nah ini. Yang A ke B mana saja? Cuma atas ini tok. Berapa yang dibawa? 20. Makanya di sini dituliskan 20. From A to C 45. Dapatnya dari mana? Nih. A ke C. Nih ya. 20. Ini juga A ke C. 20. Berarti 40. Lalu ini A ke C 5. Berarti 45. Ini 45. From A to D misalnya. A to D. Dari A ke D 25 nih. Lalu A ke D 5. Berarti 25 tambah 5 30. 30% istilahnya. Demikian juga yang terbalik semuanya. Ini ada B ke C. B ke C. Ini dari B ke C 20. B ke C. Salah. From to atas ya. From C to B. From-nya di atas, sorry. From C to B itu 5. CB. Mana yang CB? Nah ini. CB 5. Ya. Kemudian from D to B. DB. From D to B nih 20 DB 20 doang ya. D ke B 45 DB 20 D to B 20 25. Nah ini D to B 25 sama D to B 20 ya. DB DB, makanya di situ jumlahnya 45 nih. Lakukan untuk semuanya. Kemudian jumlah ke bawah 100 leksi 20 tambah 45 65 65 105 tambah 5 20 tambah 45 65 65 tambah 30 95 tambah 5 100 20 tambah 65 45 65 70 ya. Yang ke samping juga sama 20 tambah 5 25 ditambah 45 70 total 70 tambah 70 tambah 100 tambah 70 tambah 75 tambah 75 tambah 60 tambah 100 harus 620. Ini total ini sama total horizontal, total vertikal sama horizontal harus sama 620. Kalau nggak sama berarti ada yang keliru. Jadi ngeceknya jangan cuma satu. Satu ini dicek, ini juga dicek. Jadi ketemunya 620. Nah, kemudian langkah berikutnya adalah membuat mana ini? Analisis momen ya, buat analisis momen atau volume momen. Nah, caranya begini.
Saya dekatkan. Tabelnya ada tabel forward, ada tabel backward. Forward itu berarti proses produksi yang enggak backtracking. Jadi dia lurus aja. Tapi kalau backward itu adalah proses yang ada backtrackingnya. Ya, proses yang ada backtrackingnya. Yuk kita lihat. Di sini tulisannya adalah distance from diagonal. Berarti yang dilihat adalah garis diagonal. Lalu pada saat setelah garis diagonal, berarti kan ada kotak pertama gampangnya, atau jarak pertama, itu ada volume 20 lagi, 65, 65, 20, 25, 50, 30, 30. 20, 25, 50, 30, 30. 260. Lalu jarak kedua dari diagonal, berarti kan diagonalnya ini kotak pertama, ini kotak kedua, ada 45, lurus saja 45 seret. Kalau bingung pakai penggaris. 20, ini 20, lalu turun lagi 20 sama 45. Nah ini 130. Sampai dengan yang jarak terakhir ya. Berarti sampai dengan kotak keberapa terserah, ini kan berarti kotak pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, ketujuh. Nah, ikutin aja. Kemudian yang backward juga sama. Yang backward itu berarti yang setelah diagonal di kotak pertama ada 5 dengan 5. Nih, 10. Kotak kedua ada 45 sama 25. Lalu di kotak ketiga atau jarak ketiga dari diagonal nggak ada. Baru yang keempat ada 5. Nih. Tuh ya, ini dijumlah semuanya ketemunya 538 momen. Ini ketemunya 85. Nah, jumlah 535 ditambah 85 harus sama dengan 620. Jadi ini harus sama dengan ini. Kalau nggak sama berarti ada salah ngitungnya. Kalau salah ngitung, tiwas diteruskan percuma. Jadi itu harus dibetulkan dulu. Ya. Next. Kalau sudah membuat analisis momen, nah sekarang membuat analisis momen yang untuk jarak. Ya. Rumusnya persen handling kali jarak. Asumsinya kalau dia forward itu cuma 1 kali berangkat, tapi kalau backward karena bolak-balik kan ada 2 kali. Nah, begini caranya. Tadi ada 260 volume yang harus dibawa. Kemudian dengan jarak 1. Kenapa 1 jarak? Karena dia forward, jadi dia nggak ada gerakan bolak-baliknya. Sedangkan yang kedua itu ada 130% volume handling yang dibawa. Karena dia 2 kali dari jarak diagonal, makanya ditulisnya 2 kalinya. Tuh. Kalau nanti yang ketiga 130 juga 3 kali jarak diagonal. Jadi kan setelahnya jarak diagonal, maka ditulisnya 3 kali 120 dan seterusnya. Kemudian yang backward beda lagi. Karena backward itu kan berarti dia maju terus mundur lagi, berarti ada 2 kali balik lah istilahnya. 2 kali balik, maka distance yang pertama itu ada 10 dikalikan dengan 2. Kenapa? Karena backward bolak-balik. Lalu yang kedua ini ada 70 berarti dikalikan dengan 4. Kenapa? Kalau ini 1 bolak-baliknya 2 kalinya. Kalau ini 2 bolak-baliknya 4 kali. Kalau ini 3 kali distance bolak-baliknya 6 kali. Kalau ini 4 berarti bolak-baliknya 8 kali. Tinggal dikalikan dengan volumenya. Dah dijumlah. Nah, pegang angka ini. Angka ini adalah analisis momen trial 1. Artinya dengan susunan urutan departemen A, B, C, D, E, F, G, H, I, maka alternatif pertama memunculkan analisis momen sebesar 1310. Langkah selanjutnya adalah membuat semacam trial kedua. Nah, pada dasarnya trial kedua ini bebas.
tergantung dari berapa banyaknya backward yang terjadi. Jadi misalnya kayak gini nih. Oh, urutan A, B, C, D, E, F, G, H, I ini nggak pas karena ada backwardnya. Coba deh yang backwardnya saya taruh ke depan supaya bisa dilihat dia masih ada backtracking atau enggak. Sehingga urutannya nggak jadi A, B, C, D, E, F, G, H, I lagi tapi berubah. Nah, perubahan-perubahan itu pada dasarnya pakai trial. Ini contoh. Trial kedua, departemennya urutannya dari A ke C, C ke D, DB, BE, lalu H, F, G, I. Ini juga sama, A, C, D, B, E, H, F, G, I. Jadi from to-nya horizontal sama vertikal departemennya harus sama. Ya. Nah, ngisi ini bagaimana? Sama kayak yang langkah ini tadi, sama kayak langkah pertama tadi. Nah, mari kita lihat ya, kita coba lihat. Dari A ke C 45. From A to C. AC 20, AC 20, AC 5. Makanya ketemunya 45. From B to C 20. BC, nah ini 20. Jadi langkahnya sama persis kayak yang tadi. Totalnya harus ketemu 620. Kalau nggak ketemu 620 berarti ada yang salah. Nah, baik total horizontal, total vertikal ini maupun total horizontal harus sama-sama ketemunya 620. Ya. Lalu menggunakan langkah yang sama membuat analisis momen juga. Volume produknya berapa, momen produknya berapa. Yang mana tabelnya? Sama kayak langkah ini tadi. Nah, bikin kayak gini. Bikin ini sama persis bikin ini sama bikin yang ini. Sama persis, langkahnya sama persis. Sehingga dari langkah kedua-duanya itu muncullah momen produknya 1160. Kalau yang ini tadi 1310. Maka paling tidak untuk trial kedua ini lebih baik daripada trial pertama.